Selamat pagi dan semangat pagi, anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa. Apa kabar? Luar biasa, positif, semangat, puji Tuhan, sempurna. Cie, cie, cie. Nah, kali ini kita akan belajar bersama Pak Tommy. Kita masuk pada tema 1, subtema 3, matematika, tentang materi perkalian. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah dan mengoperasikan perkalian dengan cara bersusun dan dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian. Mari kita lanjutkan. Mari kita buka buku paket tematik halaman 104 tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang. Jajang memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Jajang ada 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Jajang bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Jajang menetas menjadi anak ayam. Jajang menyimpan anak ayam pada 2 kandang yang berbeda. Nah, di situ ada gambarnya ya. Yang ditanyakan, berapa banyak anak ayam Jajang semuanya? Mari kita bahas bersama. Di situ ada 2 kandang. Ya, bila kandang anak ayam itu kita gabungkan dalam satu kandang, berarti 10 anak ayam dalam kandang yang pertama dijumlahkan dengan 10 anak ayam kandang yang kedua sama dengan 20. Ditulis dalam bentuk perkalian adalah 2 dikali 10 sama dengan 20. Penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama disebut dengan perkalian. Sudah paham sampai sini? Bila jelas, mari kita lanjutkan pada halaman 104. Jika Jajang memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam, maka 12 ditambah 12 ditambah 12 dengan total jumlah keseluruhan yaitu 36. Maka ditulis dalam perkalian adalah 3 dikali 12 sama dengan 36. Cara lain menyelesaikan soal tersebut seperti berikut. 12 sama dengan 10 ditambah 2, yaitu dipisahkan dahulu nilai tempatnya. Lalu kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan angka 3. Lalu jumlahkan hasilnya. 3 dikali 10 sama dengan 30. 3 dikali 2 sama dengan 6. Apabila kita jumlahkan 0 ditambah 6 yaitu satuan dengan satuan sama dengan 6. Dan 3 angka puluhannya tidak ada temannya, ya sudah kita turunkan menjadi 36. Begitu. Lalu kita coba berlatih ya. Pada halaman 105. Sudah kalian buka? Oke, kita lanjutkan lagi. Coba berlatih soal perkalian. Ikuti contoh untuk menyelesaikannya. Ada 4 buah kandang di sana. Masing-masing satu kandang berisi 15 ekor ayam. Berarti apabila kita jumlahkan 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 sama dengan 60. Ditulis dalam perkalian adalah 4 kandang dikali 15 ekor ayam yang berada dalam satu kandang dengan total keseluruhan 60. Atau dengan cara kedua, 15 sama dengan 10 ditambah 5 yang dipisahkan nilai tempatnya ya. Lalu kalikan masing-masing bilangan dengan angka 4, lalu jumlahkan hasilnya. 4 dikali 10 sama dengan 40.
4 dikali 5 sama dengan 20. Bila kita jumlahkan, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, berarti 4 dikali 15 sama dengan 60. Dalam perkalian dua bilangan, berlaku sifat pertukaran. Misalnya, 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ya, berarti 3-nya ada 2 di situ. Atau kita balik, 3 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Atau 2-nya ada 3. Jadi kesimpulannya 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Contoh lainnya adalah 5 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 20. Atau 4 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Jadi tetap kesimpulannya 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5. Jelas sampai sini? Mari kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan pada halaman 106. Untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, perhatikan contoh berikut. 2 dikali 210 sama dengan titik-titik. Sifat pertukaran perkalian 2 dikali 120 sama dengan 120 dikali 2. Itu sama saja ya. Nah, langkah pertama kita pisahkan nilai tempatnya dulu antara satuan, puluhan dengan ratusan, yaitu 210 sama dengan 200 ditambah 10 ditambah 0. Lalu kalikan masing-masing bilangan dengan angka 2. 2 dikali 200 sama dengan 400. 2 dikali 10 sama dengan 20. 2 dikali 0 sama dengan 0. Nah, lalu kita jumlahkan. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan terakhirnya. Ya, 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu untuk puluhannya 0 ditambah 2 sama dengan 2. Lalu ratusannya 4 karena enggak ada temannya, kita turunkan saja. Jadi total keseluruhan adalah 420. Atau dengan cara lain. Dengan cara yang tadi itu adalah cara bersusun panjang. Nah, sekarang kita dengan cara lain ya. 210 dikalikan 2 sama dengan. Nah, pertama kita kalikan dulu satuan dengan satuan. 2 dikali 0 sama dengan 0. Berikutnya, satuan angka 2 di bawah dengan puluhannya yaitu angka 1. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Lalu tulis di bawahnya sesuai dengan nilai tempatnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, nilai satuan 2 dikali dengan nilai ratusannya, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita turunkan sesuai dengan nilai satuannya. Kesimpulannya, 210 dikali 2 sama dengan 420. Nah, itu adalah dengan cara bersusun pendek. Begitu. Mari kita lanjutkan lagi ya. Dari contoh sebelumnya, Bapak sudah memberikan contoh mengenai perkalian dengan cara bersusun. Ya, Bapak akan lebih menjelaskan lagi lebih rinci di bagian sini. Dalam operasi perkalian dengan bersusun ada dua cara, yaitu cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, ini Bapak akan memberikan contoh lagi ya. Yang pertama, 318 dikalikan 3 sama dengan titik-titik. Nah, mari kita selesaikan. Dengan cara bersusun panjang, kita tulis dulu 318 dikalikan 3. Kita kasih garis, lalu kita kasih tanda kali. Nah, seperti contoh yang sebelumnya, satuan dengan satuan.
3 dikali 8 sama dengan 24. Ditulis 24. Lalu kemudian 3 dikali 1, karena 1 itu adalah puluhan, maka jadi 10. Ya, 3 dikali 10 sama dengan 30. Nah, lalu berikutnya kita tulis di situ ya. Lalu berikutnya 3 dikali 3. Karena 3-nya ini ratusan, maka 300. 3 dikali 300 sama dengan 900. Nah, mari kita buat garis lalu kita jumlahkan. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan. 4 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 4. 2 ditambah 3 ditambah 0 sama dengan 5. Karena ratusannya 9 tidak ada temannya, ya sudah kita turunkan. Berarti 954. Nah, itu adalah cara bersusun panjang. Lalu bagaimana Pak dengan cara bersusun pendek? Mari kita bahas. Apabila dengan cara bersusun pendek, sama seperti cara bersusun panjang. Kita tulis dulu. 318 dikalikan 3 di bawah angka 8, yaitu di satuannya. Lalu diberikan garis, lalu diberi tanda kali. Nah, seperti yang cara bersusun panjang di 3 dikali 8 sama dengan 24. Tapi cara penulisannya, satuannya kita tulis di tempat satuan. Sedangkan angka puluhannya kita simpan, yaitu angka 2. Nah, lalu berikutnya 3 dikali 1. Karena 1 itu angka puluhan, maka 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, puluhan dengan puluhan, yang tadi ada simpanan 2. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Dijumlahkan ya. Kita tulis angka 5. Dan terakhir, 3 dikali 3 ratusannya. 3 dikali 3 sama dengan 9. Tulis angka 9 dan tempatkan di angka ratusan. Nah, jadi sama kan isinya? Baik itu cara bersusun panjang atau cara bersusun pendek. Kesimpulannya, 318 dikali 3 sama dengan 954. Begitu anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa. Sampai sini paham? Mari kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua, yaitu 246 dikali 12 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya adalah kita gunakan dulu dengan cara bersusun panjang ya. Kita tulis seperti biasa 246 dan angka 12 di bawahnya yang sejajar dengan 46. Ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Lalu kita buat garis dan tulis tanda kali. Nah, seperti itu. Sudah? Lalu kita kalikan satuan dengan satuan. 2 dikali 6 sama dengan 12. Kita tulis totalnya 12. Sejajar ya. Lalu yang kedua, 2 dikali 4, 10. Kenapa jadi 40 Pak? Karena 4 itu adalah puluhan. Berarti 2 dikali 40 sama dengan 80. Kita tulis lagi sejajar dengan angka 12. Lalu berikutnya 2 dikali 2. Nah, tapi kenapa di sini jadi 200? Karena posisi 2 di sini adalah ratusan. Ya, 2 dikali 200 sama dengan 400. Begitu. Satuannya sudah selesai. Mari kita lanjutkan dengan puluhannya, yaitu angka 1. Karena puluhan itu angka 1, berarti kita tulis 10. Ya, 10 dikali 6 sama dengan 60. Ya, sejajar lagi kita tulis semuanya. Lalu berikutnya 10 dikali 40 sama dengan 400. Ya, kita tulis lagi di situ. Lalu yang terakhir 10 dikali 200 sama dengan 2000. Nah, kita tulis di situ. Lalu kita jumlahkan keseluruhannya. Kita buat garis dan kita buat tanda tambah di situ. Kita jumlahkan ya. 2 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan
2. Satuannya selesai. Kita lanjut ke angka puluhannya. 1 ditambah 8 sama dengan 9. Ditambah 0 sama dengan 9. Ditambah 6 sama dengan 15. Ditambah 0 masih 15. Tambah 0 15. Berarti angka belakangnya kita tulis 5. Dikasih 1 ke temannya yang di depan. Ya. Sedangkan angka ratusannya itu adalah 4 ditambah 4. Jangan lupa satunya yang kita tambahkan. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ditambah 1, 9. Nah, kita tuliskan 9 di bawahnya. Lalu ribuannya tidak ada temannya, kita turunkan saja. Berarti jumlah totalnya adalah 2952. Seperti itu. Kita coba dengan cara bersusun pendek. Ya, kita tulis sama seperti yang tadi. 246 dikalikan 12. Kita buat garis, kita tuliskan tanda kali. Kita mulai ya. Satuan dengan satuan. 2 dikali 6 sama dengan 12. Ditulis angka 2. Disimpan 1. Seperti itu ya. Lalu 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 kita jumlahkan 1 dengan simpanan yang tadi menjadi angka 9. Ya, ditulisnya 9 di sebelah angka 2. Lalu yang terakhir 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Kita tinggal tulis saja angka 4. Nah, perkalian satuan selesai. Berarti 2 dikali 246 sama dengan 492. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan puluhannya. Tetapi nanti hasilnya bukan di tempat satuan ya, tapi tempat puluhan. Yaitu di bawah angka 9 nanti kita tulisnya di situ. Ya, kita mulai. 1 dikali 6 sama dengan 6. Kita tulis angka 6. 1 dikali 4 sama dengan 4. Kita tulis lagi 4. 1 dikali 2 sama dengan 2. Ya, jadi 246. 1 dikali 246 sama dengan 246. Seperti itu ya. Nah, kita jumlahkan keseluruhannya. Kita beri garis, lalu diberi kita tulis tanda tambah. Satuannya 2, ada temannya tidak? Tidak ada. Ya udah, kita turunkan 2. Lalu 9 ditambah 6. Berapa hasilnya? 15. 5-nya kita tulis, satunya kita kasih ke temannya yang di ratusan. Ya. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ditambah 1 sama dengan 9. Nah, 2-nya di 2000-nya tidak ada temannya, kita turunkan. Berarti hasilnya adalah 2952. Sama ya dengan cara bersusun panjang tadi ya. Jadi 246 dikali 12 sama dengan 2952. Baik itu cara bersusun panjang atau bersusun pendek, hasilnya sama. Tinggal kalian bagaimana lebih memahami yang bersusun panjang atau cara bersusun pendek. Silahkan mana yang lebih nyaman untuk kalian dalam berhitung perkalian. Oke, mari kita lanjutkan lagi ya. Kesimpulannya, perkalian merupakan penjumlahan yang berulang dari suatu bilangan. Seringkali kita jumpai dalam masalah sehari-hari yang melibatkan hitungan, salah satunya adalah perkalian. Perkalian lebih mudah kalau kalian memahami perkalian itu apa dan bagaimana cara penyelesaiannya. Dapat secara langsung, baik cara bersusun panjang ataupun cara bersusun pendek. Nah, ini yang paling penting. Pelajari dan pahami lagi perkalian 1 sampai dengan 10, diulang lagi dan terus diulang. Lama-lama kalian akan terbiasa dan akan ingat. Karena itu adalah perkalian 1 adalah dasar dari perkalian besar. Perkalian yang lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Ya, berarti ini harus kalian pahami dulu. Harus kalian bisa ingat. Oke? Kita lanjutkan dengan penugasan dari Papa. Oke? Tugas dari Pak Tommy
pada buku Matematika ESPS halaman 17, latihan 6, nomor 1 sampai dengan 3. Semuanya ya. Nah, untuk nomor 3, A sampai dengan E kerjakan dengan cara bersusun panjang. Dan pada nomor 3 juga, F sampai dengan J dengan cara bersusun pendek. Nah, dikerjakan di kertas folio bergaris ya. Semangat! Sekian pembelajaran dari Bapak untuk kesempatan kali ini. Ya, terus semangat, jaga kesehatan, patuhi nasihat orang tua di rumah. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa pada kesempatan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.